Dan oleh karena itu jemaat Tuhan, jawabannya itu kita temukan di dalam pemaknaan kita akan penderitaan, bahkan pengorbanan Kristus Yesus di tiang kayu salib. Dan jemaat Tuhan, teks 1 Timotius ayat 6 sampai 11 ayat 21 itu dapat kita buktikan bahwa ternyata di situ spiritualitas yang hendak kita bangun bersama sebagai umat percaya di minggu sengsara yang kedua ini adalah spiritualitas yang tahan uji. Dan hal itu sejalan dengan tema pemberitaan sebagaimana diturunkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yaitu hidup yang tahan uji. Sehingga betul-betul kita dapat memaknai bahwa ternyata pengorbanan Kristus Yesus itu dapat kita maknai dengan spiritualitas yang betul-betul tahan uji. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, perlu sebelum kita mendasari akan pengetahuan pembelajaran kita tentang spiritualitas yang tahan uji itu, kita perlu mengetahui lebih dulu bahwa ternyata surat 1 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Untuk apa? Untuk menasihati dia, untuk membimbing dia. Karena pada dasarnya Timotius itu masih sangat muda dalam pemberitaan Injil pada saat itu, sehingga perlu penguatan, perlu pembinaan dari Rasul Paulus kepada Timotius untuk bagaimana dia harus berpegang teguh kepada ajaran, bahkan doktrin kekristenan yang menjadi pegangannya dalam pemberitaan Injil itu. Dan ajarannya apa? Kita temukan dalam pembacaan kita tadi, yaitu yang pertama, menjadi manusia Allah yang mengejar kebaikan. Sekali lagi, ajaran pertama yang disampaikan Paulus kepada Timotius saat itu adalah menjadi manusia Allah yang mengejar kebaikan. Pada kesempatan itu, Rasul Paulus menyebut Timotius dengan gelar yang sangat khusus, yaitu manusia Allah. Ini merupakan sebuah gelar kehormatan pada tradisi Yahudi saat itu, bahwa ternyata ketika disebut sebagai manusia Allah, itu berarti mereka yang dipilih secara khusus untuk memperintahkan kehendak Allah, bahkan melakukan kehendak Allah itu kepada umat pada saat itu, sehingga disebut sebagai manusia Allah. Dan oleh karena itu jemaat kekasih Kristus, itu yang mesti menjadi pegangan dari Timotius dalam pemberitaan Injilnya pada saat itu. Dan ajaran kedua yang mau disampaikan oleh Paulus adalah Timotius mesti mengikuti teladan Yesus yang tahan uji terhadap semua ancaman, semua penderitaan, bahkan semua kesulitan yang dihadapi saat itu. Sehingga betul-betul spiritualitas yang dibangun Yesus pada saat penderitaannya itu adalah spiritualitas yang tahan uji, tidak bercacat celah sedikit pun, dan spiritualitas yang sangat sempurna. Dan itu merupakan wujud ketaatan Kristus kepada Allah, sumber kehidupan. Dan ajaran ketiga yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius saat itu adalah Timotius mesti melakukan peringatan kepada orang-orang kaya saat itu, bagaimana mereka harus menggunakan kekayaannya itu. Dan kekayaannya itu mesti digunakan betul-betul untuk memuliakan Allah. Itu ajaran yang ketiga. Dan ajaran yang terakhir adalah Timotius mesti terus berpegang teguh kepada ajaran yang benar sesuai dengan apa yang diwariskan, apa yang diajarkan dari Rasul Paulus kepada Timotius saat itu. Dan itu merupakan pegangan iman yang mesti Timotius wujud nyatakan dalam pemberitaan Injilnya. Nah jemaat kekasih Tuhan, dari 4 ajaran yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius saat itu, maka itu pun dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita, umat percaya yang beribadah saat ini, sehingga betul-betul usmu sengsara ini mengambil makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ajaran pertamanya ialah kita pun mesti harus memberanikan diri kepada semua orang dan menyatakan bahwa kita ini adalah manusia-manusia Allah, dan kita pantas untuk mendapat gelar akan manusia-manusia Allah itu
dan membedakan kita dengan manusia-manusia lain. Itu adalah standar. Sebab apa? Kenapa kita harus beda dengan manusia-manusia lain? Karena belum tentu manusia-manusia lain itu dekat kepada Allah. Kalau kita menjudge diri kita sebagai manusia Allah, maka sudah pasti apapun yang kita lakukan itu mewujud nyatakan kedekatan yang intim dengan Allah. Dan oleh karena itu mesti kita pegang, mesti kita wujud nyatakan akan kehidupan manusia-manusia Allah itu, gelar kehormatan itu kepada setiap orang percaya. Bagaimana caranya? Caranya kita dapat jumpai pada ayat yang ke-11. Di situ mengatakan, kalau betul-betul kita mengatakan akan kita adalah manusia Allah, maka cara sederhana yang kita lakukan adalah terus beribadah. Kemudian yang kita lakukan juga adalah mengejar keadilan. Selain itu mengejar kesetiaan dan tekun kepada Allah. Selain itu juga untuk menghadapi segala sesuatu kita harus sabar dan menebarkan kasih kepada semua orang. Tetapi selain itu juga yang paling utama adalah kita mesti mewujud nyatakan kelemah lembutan itu kepada semua orang, dan teristimewa kepada diri kita masing-masing. Kalaupun semua itu sudah terwujud, maka sudah pasti kita dapat menyatakan diri kita sebagai manusia Allah yang betul-betul setia di mata Allah. Dan oleh karena itu jemaat kekasih Tuhan, kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara hidup akan kehidupan umat percaya betul-betul menyatakan dirinya sebagai manusia Allah, maka saat ini saya menantang Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semua, bahwa dalam minggu sengsara yang kedua ini, mampukah kita menjadikan diri kita sebagai manusia Allah yang betul-betul memanusiakan manusia? Sekali lagi saya ingin menantang setiap umat percaya yang beribadah saat ini, bahwa mampukah kita menjadikan diri kita sebagai manusia Allah yang betul-betul memanusiakan manusia lain dengan menebarkan keadilan itu, kasih, setia, kelemah lembutan itu kepada semua orang. Dan pertanyaan ini cukup dijawab secara pribadi, karena itu adalah jawaban iman, jawaban kita, dan itu betul-betul merupakan pertandingan iman kita dengan Allah. Kita harus berlomba-lomba untuk mewujudkan itu sebagai umat percaya. Dan hal kedua yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah kita juga mesti meneladani pola hidup Yesus yang tahan uji terhadap semua ancaman, semua tantangan, bahkan semua penderitaan yang harus dia hadapi. Dan oleh karena itu jemaat kekasih Tuhan, kita harus akui bahwa sebagai umat manusia di muka bumi ini, kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Kita tidak pernah luput dari yang namanya ancaman, persoalan hidup seberat apapun. Karena itu adalah realita. Hanya orang mati saja yang pernah merasakan penderitaan. Hanya orang mati saja yang pernah merasakan akan persoalan hidup. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, maka sudah pasti persoalan itu, penderitaan itu tetap melengket dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan penderitaan yang kita peroleh itu bisa datang dengan cara apa saja, bahkan oleh siapapun. Bisa saja dia datang dari orang-orang terdekat kita, suami istri, anak-anak, ataupun adik kakak, orang tua, bahkan siapapun. Tergantung kita bagaimana kita mampu untuk mengatasi ancaman, penderitaan, persoalan hidup itu yang kita hadapi. Dan oleh karena itu jemaat kekasih Tuhan, dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, penderitaan yang ada, ancaman yang ada, maka menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah jangan jadikan penderitaan, persoalan hidup, ancaman itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita, membuat kita malu kalau menderita, atau membuat kita gagal, membuat kita lemah. Dan lebih tragisnya, terhadap penderitaan yang kita alami, kita lalu menyalahkan Tuhan yang punya hidup ini. Wah, pada dasarnya terhadap penderitaan yang kita alami itu harus saya beda lagi. Pemikiran seperti ini, pemikiran yang sangat keliru. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika Tuhan menderita, Kristus rela mati di tiang kayu salib, Ia tidak pernah menyalahkan kita atas dosa-dosa kita perbuat. Dan oleh karena itu, dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan hidup yang ada, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tapi katakanlah dalam diri kita bahwa bersyukurlah akan semua penderitaan persoalan hidup itu,
Karena melalui persoalan hidup itulah, penderitaan itulah, kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk tahan uji dan membiarkan Kristus bertindak dalam persoalan kita. Dan oleh karena itu beta ibaratkan akan kehidupan ketong sebagai percaya ini sebagai pelayaran yang sementara ketong arungi di tengah-tengah dunia ini. Dan sudah pasti ketika melalui sebuah pelayaran itu, kadang ada suasana yang dipenuhi dengan ketenangan, tetapi ada juga ombak badai yang datang. Dan kalau diibaratkan dalam kehidupan kita, ombak badai itu menunjukkan tantangan kehidupan kita. Dan mesti kita jadikan Kristus Yesus sebagai nahkoda yang agung, sebagai jurumudi yang setia, yang tetap mendampingi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh karena itu, dalam pelayaran itu, Kristus tidak pernah menjanjikan bahwa ia akan menghilangkan penderitaan itu. Ia akan menghilangkan semua ancaman, semua persoalan itu. Tetapi yang ia janjikan adalah ia bersama-sama dengan kita mampu menembusi, mengatasi, bahkan menyelesaikan penderitaan, persoalan hidup itu di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh karena itu, yang mesti kita lakukan adalah membuka diri di hadapan Allah dan membiarkan Kristus dapat menentukan jalan yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh karena itu saya juga ingin menantang kita semua sebagai orang percaya. Tantangannya apa? Mulai saat ini kita harus berkomitmen bahwa pada dasarnya Kristus mampu mengatasi setiap persoalan itu dengan tahan uji. Maka sebagai pengikut Kristus, kita juga harus berkomitmen di saat ini untuk mampu mengatasi setiap persoalan itu. Dan jangan pernah menghindar dari setiap persoalan yang ada, bahkan lari dari kenyataan yang ada. Kita mesti mampu menerobosi tantangan itu dengan tetap membuka diri kepada Tuhan. Itu tantangan yang mesti kita lakukan di dalam pusat yang kedua ini. Dan hal ketiga, jemaat kekasih Kristus, yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita adalah kekayaan yang dimiliki itu mesti digunakan untuk saling memberdayakan. Hal ketiga ini menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan oleh karena itu, kalau berbicara mengenai kekayaan di dalam kekristenan atau dalam etika Kristen itu, kekayaan itu bukanlah sesuatu yang mendatangkan dosa. Tergantung manusianya. Bahkan Allah tidak pernah melarang orang untuk kaya. Sekali lagi, kekayaan itu bukanlah sesuatu dosa, dan Allah tidak pernah menantang ataupun melarang orang untuk harus kaya. Kenapa? Karena itu merupakan wujud kerja keras. Itu wujud prestasi yang mesti kita apresiasikan kepada orang, dan bukan menjadi orang-orang yang iri akan kekayaan orang lain. Dan oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, kalau kekayaan itu kita maknai sebagai sesuatu yang merupakan hasil kerja keras kita, maka itu perlu untuk diberikan apresiasi yang luar biasa. Karena itu kerja keras setiap orang, itu hasil keringat. Dan kalau orang yang kaya, ya tanya diri sendiri, apakah selama dia mampu untuk bekerja untuk merubah taraf hidupnya, ataupun cuma malas duduk berpangku kaki dan mengharapkan segala sesuatu itu secara pasrah saja. Dan oleh karena itu, jemaat kasih Tuhan, itulah kekayaan yang mesti kita apresiasikan. Dan yang menjadi persoalannya adalah dari mana sumber kekayaan itu. Kalaupun sumber kekayaan itu bersumber dari hasil kerja keras kita sendiri, maka sudah pasti itulah yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi kalau kekayaan yang kita peroleh itu karena merampas hak-hak hidup orang lain, maka sudah pasti itu tidak menjadi sesuatu yang diperkenankan oleh Allah, dan menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita, dan buat kita selamanya tidak akan tenang. Dan oleh karena itu, ketika mengejar kekayaan, maka kita sudah memperolehnya. Dan bagaimana cara kita menggunakan kekayaan itu? Maka kita mesti menggunakan kekayaan itu dalam fungsi sosial, yaitu membantu, memberdayakan kehidupan orang lain. Karena kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu adalah bersumber dari kepada Allah. Dan sebagai wujud tanda terima kasih kita kepada Allah, maka kita pasti memberdayakan itu, saling membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian, kekayaan kita menjadi bermakna dan memuliakan Allah. Dan hal terakhir, jemaat Tuhan, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah
kita mesti berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sumber kehidupan. Kenapa? Poin keempat ini menjadi sangat penting. Karena sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, kadang-kala membuat umat itu, membuat setiap orang itu lebih mengandalkan kemampuannya sebagai manusia, lebih mengandalkan pengetahuannya, kecakapannya, dan lebih tragisnya mengabaikan kuasa Allah. Dan ini adalah ciri kehidupan orang-orang yang tidak berhikmat. Dan oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, kita yang hidup pada zaman milenial ini, kita diajarkan saat ini bagaimana menikmati semua itu dengan sebuah kekritisan, tanpa melunturkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah sumber kehidupan. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita dalam menjalani akan usul sengsara yang kedua ini. Dan oleh karena itu, jemaat kekasih Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kita belum mampu untuk menjadi manusia-manusia Allah yang seutuhnya, maka rubahlah. Kalau sampai dengan saat ini kita belum mampu tahan uji akan menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi, maka rubahlah. Dan kalau sampai dengan saat ini kita belum mampu untuk menggunakan kekayaan kita secara baik, maka gunakanlah itu untuk saling memberdayakan. Dan kalau sampai dengan saat ini, dengan perkembangan zaman yang ada, melunturkan iman dan kepercayaan kita, menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka saat ini berkomitmenlah untuk meneguhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab belum ada kata terlambat ketika kesempatan itu masih ada. Sekali lagi jemaat Tuhan, belum ada kata terlambat, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk terus membedah diri. Hal ini sama dengan satu pujian dari grup nyanyi dulu Alpha Omega. Lewat pujiannya bilang begini: selagi masih ada waktu dan kesempatan, cepat berpaling balik padanya, dia tetap menunggu. Lewat pujian yang sederhana ini mau menggelisahkan kata bahwa sampai dengan saat ini belum ada kata terlambat. Allah masih menunggu kita umat percaya untuk terus membedah diri, melakukan yang terbaik di mata Tuhan, dan menjadikan kehidupan kita di mana saja kita berada, di sekolah sebagai anak-anak sekolah, di kampus sebagai anak-anak kuliah, bahkan di ladang-ladang tempat kita bekerja, bahkan tempat-tempat di mana kita nongkrong sebagai kaula muda, atau tempat-tempat di mana kita berjumpa satu dengan yang lain. Kita jadikan kesempatan itu sebagai mimbar-mimbar pemerintahan kekristenan kita yang sesungguhnya, melalui perkataan, perbuatan yang betul-betul mencerminkan akan spiritualitas Kristus yang betul-betul tahan uji dalam hidup dan kehidupan kita. Mari jemaat kekasih Kristus, jadikan minggu sengsara yang kedua ini minggu yang betul-betul bermakna dalam kehidupan kita, untuk tahan uji dalam setiap persoalan, dalam melihat berbagai realitas kehidupan kita, dengan terus berpegang teguh kepada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.